Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Apple Channel. Video kali ini saya ingin membahas sedikit peralatan yang aku pakai di dalam UPS rakitan ini. Dan ini boleh juga dipanggil rakitan power bank super jumbo. Nah, saya cerita sedikit ukuran UPS ini tidak terlalu besar, sedang saja. Dan saya mau kasih tahu bahwa di dalamnya ada baterai biji. Itu ada baterai lithium. Saya tidak pakai aki basah atau kering karena aki basah atau aki kering itu size-nya besar. Kalau kita masukkan 50 ampere aki basah atau aki kering itu size-nya sudah besar, jadi bodi seperti ini tidak muat. Jadi di dalam ada baterai lithium, saya tanam lebih kurang 120 ampere. Lebih kecil lagi daripada aki basah 50 ampere. Oke. Di dalam ada inverter pastinya. Inverter di dalam itu sudah 1000 watt, itu sudah PSW, jadi aman untuk peralatan elektronik maupun peralatan yang lainnya. Jadi aman semua. Nah, di dalam ada juga charger baterai. Charger baterai ini lebih kurang 10 ampere. Jadi saya tanam juga di dalam. Oh salah, itu lebih kurang 20 ampere. Karena kemarin saya pakai 10 ampere, kekecilan terlalu lama dicas, lebih kurang 8 jam dicas baru penuh. Jadi saya pakai yang 20 ampere. Jadi boleh dicas selama 4 jam saja. Baterai yang 120 ampere itu hanya 4 jam saja. Oke, di dalam ada sejenis timer. Timer ini kerjanya untuk mengatur antara pertukaran PLN dengan inverter. Jika PLN aktif, maka inverternya off. Jadi secara otomatis kalau jalur PLN mati, maka secara otomatis inverter hidup tanpa jeda. Ini pun kalau sebenarnya kalau orang meraki-raki itu biasa pakai jeda. Di sini saya tidak pakai jeda untuk pertukaran PLN dengan inverter. Oke. Nah, di dalamnya banyak bisa mencas aki luar yang 20 ampere, pakai yang 100 ampere juga bisa dicas. Di sini tampilan depannya ini tentunya ada untuk soket output yang 20 volt. Ini jenis AC. Ini pengeluarnya 20 volt dan ini ada lampu LED. Tapi sekarang ini saya pakai untuk dari PLN. Ini PLN.
PLN. Jadi kalau saya mematikan PLN, harus hidupkan dulu ini inverter. Ini inverter hidup, ada lampu di dalam, nyala di dalam tuh. Inverter hidup, tetapi ini PLN masih aktif. Contoh, saya matikan jalur dari PLN, maka dia akan bertukar di sini jadi 220 hasil dari inverter. Oke, saya matikan. Nah, tanpa jeda. Sekarang saya pakai inverter 224 volt AC. Ini tetap keluar 220 volt AC nih. Ini saya contohkan. Oke, saya hidupkan dari PLN ya. Hidupkan, tapi kalau saya hidupkan ini bukan langsung bertukar. Ada berapa detik itu baru dia bertukar. Nah, contoh ini tetap nyala. Saya hidupkan lampu dari PLN, ini dari PLN. Tunggu dia bertukar ini. Nah, bertukar. Nah, tuh. Ini sudah jelas PLN dan lampu tetap menyala. Itulah kelebihannya ini. Antara pertukaran PLN dari inverter itu hampir sama sekali tidak ada jeda. Oke, kita bahas pasal. Oke, ini di sini ada charger. Di sini ada charger untuk charger HP. Kita boleh charger HP seperti ini. Dan di sini ada output untuk contoh LED. Keluarannya tetap 20. Nih, tetap ini 12.7 nih. Oke. Terus saya mau bahas pasal ketahanannya. Oke, soal ketahanannya ini, apakah mampu menghidupkan berapa jam peralatan elektronik maupun peralatan listrik. Oke, di sini saya jujur, kalau tengah malam lampu dari PLN dia akan off, mati jam 12 tengah malam. Jadi jam 12 tengah malam baterai sudah full. Nih, ini 13,1 baterai sudah full, maka secara otomatis PLN terpadam, maka secara otomatis inverter hidup. Nah, apa saja beban saya pakai pada saat lampu PLN terpadam. Nah, di sini ada kamar 3. Di rumah ini ada kamar 3. Kamar di belakang ada 1 kipas. Di kamar tengah ini, yang tempat kamar saya ini, ada 2 kipas. Dan di kamar depan anak saya ada 2 orang di situ, laki-laki semua. 2 kipas juga. Jadi dari jam 12 tengah malam sampai pagi itu hidup kipas ada 5. Coba kiralah berapa watt. 1 kipas itu lebih kurang 45 watt 1 kipas. Jadi kalau 5 kipas berapa totalnya? Terus di untuk lampu saya pakai lampu LED. Oke, saya pakai lampu itu untuk penerangan di WC. 2, 1 di sini, 1 WC dapur, dan lampu LED di kamar belakang. Di sini juga 1 dan 1 di kamar depan. Tapi di situ LED-nya ini saya pakai sistem 12 volt. Itu DC. Tapi kalau untuk lampu saya pakai charger matahari ini.
ada controller dari cahaya matahari, dan masih saya pakai baterai basah. Baterai basah. Oke. Siapa yang menginginkan diagramnya, cara merakitnya boleh nanti saya buatkan. Tapi sabar dulu ya, karena channel YouTube saya bermasalah. Masalah akun Google AdSense saya tidak boleh disatukan. Di situ adalah problem. Ini mau 4 bulan sudah bermasalah. Padahal channel saya, YouTube saya bagus-bagus saja. Oke, hanya itu saja. Jika ada pertanyaan silakan komen. Yang belum like dan subscribe, silakan subscribe. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, murah rezeki, tidak kira waktu. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.